Di pulau kecil ini dipercaya sebagai kota Saranjana. Warga kota gaib Saranjana bahkan sering berbelanja ke pasar-pasar manusia. Mereka juga naik angkot milik manusia dan anak-anak mereka juga ada yang sekolah di sekolahan manusia. Mereka sudah benar-benar membaur dengan manusia. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti kita ketahui teman-teman, manusia itu memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi alias kepo terhadap segala sesuatu hal yang dianggap misterius. Indonesia punya banyak sekali tempat-tempat yang sangat misterius. Salah satunya adalah di Kalimantan Selatan ada sebuah kota yang dianggap sebagai kota gaib, yaitu kota Saranjana. Sebuah kota yang konon dihuni oleh banyak sekali makhluk halus. Saat ini kota Saranjana memang tidak ada, tapi pada tahun 1845 seorang naturalis asal Jerman bernama Salomon Muller pernah membuat sebuah peta yang kalau ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, dan hal itu menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana. Saat membuat peta itu, Muller sedang dalam penelitian flora dan fauna di Kepulauan Nusantara kita. Dia pun sudah mendapatkan pelatihan membuat peta dari Museum Leiden Belanda. Salomon Muller merupakan anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda, hingga kapasitas Muller dalam membuat peta tentunya tidak diragukan lagi. Keberadaan kota itu yang diyakini memang ada di Indonesia selanjutnya dibuktikan dengan sebuah kata Saranjana dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Peter Johannes Vet. Kamus tersebut diterbitkan secara resmi di Amsterdam oleh lembaga penerbitan di Amsterdam bernama P.N. van Kampen pada 1869. Dalam kamus tersebut, Vet menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan pulau laut di tenggara Pulau Kalimantan. Dalam peta modern Indonesia, pulau laut hampir tidak terlihat karena ukurannya yang memang sangat kecil. Secara administratif ada 6 kecamatan yang terdiri dari 74 desa dan 4 kelurahan di dalam pulau itu. Semuanya masuk dalam Kabupaten Kota Baru yang ibu kotanya berada di bagian pulau. Tak ada nama Saranjana maupun Tanjung Saranjana di sana. Menanggapi hal tersebut, ahli mengemukakan 3 kemungkinan. Pertama, bahwa benar Saranjana berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kedua, jika mengacu pada penjelasan Vet, maka kemungkinan besar kota yang hilang itu berada di Teluk Tamyang atau di Pulau Laut. Dan ketiga, Saranjana merupakan wilayah yang berada di bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Jika melihat dari letak geografisnya, semua orang tidak menafikan. Semua orang mengakui bahwa memang bukit tersebut kelihatan sangat indah karena berbatasan langsung dengan laut. Nah, sekarang mari kita kulik tentang keangkeran sejarah Saranjana ya teman-teman. Pulau itu sebenarnya sangat indah dan mempunyai potensi wisata yang sangat bagus. Tapi masyarakat Kota Baru itu percaya bahwa pulau tersebut sangatlah angker. Masyarakat Kota Baru meyakini jika Saranjana dihuni oleh bangsa jin Muslim dan tidak ada satu manusia pun hidup di sana. Beberapa wisatawan yang mengaku jika dari jauh mereka seolah melihat adanya aktivitas layaknya aktivitas manusia, lengkap dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Saranjana terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercayai pergi ke kota itu. Cerita gaib selalu menarik untuk disimak. Entah benar atau tidak, sisi misteri yang belum terungkap memancing orang untuk mengetahui, termasuk cerita tentang kota gaib Saranjana ini. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit yang mengaku pernah masuk ke kotanya, namun pembuktian secara ilmiah memang belum ada. Hal-hal gaib memang ada, tapi keberadaannya jelas tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kota Saranjana hanya cerita dari mulut ke mulut. Berikut kisah-kisah misterius tentang kota Saranjana yang sudah beredar luas. Tahun 1980-an, pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan seseorang dengan alamat kota tujuan Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Konon kota Saranjana dihuni oleh makhluk astral tak kasat mata berupa jin Muslim, namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni oleh manusia biasa namun telah menggaib. Bahkan ada seorang ustadz di daerah tersebut diminta untuk menjadi imam sholat maghrib di Masjid Megah di kota gaib itu. Konon kabarnya jika manusia masuk ke kota Saranjana, dia tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub dengan kotanya, sebab yang ada hanyalah keindahan.
Seperti kota besar pada umumnya, kota Saranjana juga tetap hidup di malam hari. Sering terdengar oleh warga sekitar suara-suara seperti alunan musik dan suara kendaraan yang berlalu lalang, layaknya sebuah kota yang sangat besar. Akan pernah terjadi ada mobil-mobil mewah kiriman dari Surabaya yang dikirim ke kota Saranjana. Pemesan meminta agar mobil-mobil itu ditinggalkan saja di sebuah kebun, dan dalam sekejap mata mobil-mobil itu pun sudah menghilang. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Sedang, Kota Baru. Namun begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak menjadi sepi. Kabarnya penumpang feri tersebut sebagai orang-orang dari kota Saranjana. Kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat, namun belum bisa dibuktikan. Mau percaya atau tidak percaya, di dunia ini selalu ada hal-hal yang memang gaib. Pernah ada kejadian seorang pejabat menikahkan putrinya dan menggelar pesta mewah. Tamu-tamu yang hadir menyantap hidangan dengan sangat lahap. Tapi setelah acara selesai, piring dan gelas-gelas kotor tiba-tiba berada di bawah pepohonan. Bahkan grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding. Manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru yang diyakini jika itu adalah Saranjana. Kejadian yang bikin merinding itu terjadi pada tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000 tiket. Namun saat konser berlangsung, jumlah penonton justru mencapai 14.000 orang. Bila umumnya penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan sangat aneh. Jadi ada banyak sedang manggung seperti kiai yang sedang memberi tausiah, di mana orang-orang di depannya diam dan anteng seolah menyimak. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sebelah kiri. Padahal awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi oleh orang-orang aneh yang diam tidak bergerak tadi. Keanehan tidak hanya sampai di situ. Saat konser sudah selesai, penonton meninggalkan tempat itu dengan begitu cepat. Padahal akses keluar hanya ada satu pintu. Meskipun janggal, tetapi Ada Band bisa menjalani konser itu dengan baik. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih jalan-jalan ke Kota Baru, gunungnya Mbak Mega, orang-orang di sana itu memang sangat-sangat ramah dan baik. Tapi kalau tiba-tiba diajak kenalan dengan orang yang cakapnya seperti aktor dan artis Korea, lalu coba perhatikan baik-baik. Apakah dia punya tumit? Apakah dia punya garis belahan bibir di bawah hidung? Kalau tidak, itu artinya mereka penduduk kota Saranjana. Sebab itulah salah satu ciri yang membedakan mereka dengan manusia di alam nyata. Oke teman-teman, itu tadi kisah tentang Saranjana, salah satu kota gaib yang ada di Indonesia, di antara puluhan kota gaib yang tersebar di wilayah Nusantara lainnya. Ingat ya teman-teman, Nyai Roro Kidul juga punya keraton yang artinya kota gaib juga. Nanti kapan-kapan saya akan ulas kisah tentang yang dilihat orang saat masuk ke keraton tersebut. Itulah tadi teman-teman video tentang kota Saranjana. Menurut teman-teman itu gimana? Apakah percaya dengan hal-hal yang gaib begitu? Kita sebenarnya sebagai manusia harus percaya dengan hal-hal yang gaib, karena yang gaib itu memang benar-benar ada. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.